Jadi live dari video untuk selanjutnya aku serahin ke Ibu Ana. Selamat melayani Bu Oke. Ana. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mulai ibadah kita dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang Kau beri pada kami untuk kami kembali beribadah, bersekutu di dalam Engkau Tuhan, di dalam Zoom Fellowship malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kiranya semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati setiap alat yang kami pakai Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berikan kelancaran, dan Tuhan pakai setiap kami yang melayani-Mu Tuhan. Biarlah kami diberkati dan kami saling memberkati ya Bapa. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Ada sukacita saudara? Lambaikan tangannya sukacita. Haleluya, Tuhan Yesus berkati semua ya. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut sebab Allah beserta dengan kita. Ya, kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu aku melimpah, kebaikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, Allah yang ajaib, Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kau selalu beserta kami di setiap musim hidup kami. Kau selalu beserta kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari sembah Dia. Katakan sekalipun aku dalam sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah, ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dipuji. Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, sekalipun kami ada dalam lembah yang kelam Tuhan, kami tidak perlu takut. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menolong kami, memampukan kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan melangkah ke depan ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan, menyenangkan hati-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Allah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian lagi yang menyatakan Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu.
Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita mau menyanyikan pujian sekali lagi. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat tak penuh kuasa. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, saya berikan kesempatan waktu untuk saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mau menceritakan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan saudara, saya persilakan. Ada yang mau bersaksi? Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur sekali buat hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan ya buat kita semua khususnya. Ya, saya bersyukur selalu, itulah kalau dekat dengan Tuhan. Ya, saya pada hari Jumat kemarin pas saya arah pulang ya, habis jemput Verlin pulang, ban motor kempes yang depan. Terus saya ada di belakangnya, posisinya belakang Taman Puspa ya, sudah lewat pasar modern dikit, belakang Taman Puspa lah pas. Di situ ban motor kempes ya. Mana cuaca saat ini panas ya, terik. Jadi waduh, cari bengkel di situ susah banget. Dan ya saya cari bengkel sepanjang jalan sampai ketemunya pas di Asera. Verlin jalan kaki itu dari belakang Taman Puspa. Mana puasa lagi kita kan. Terus Verlin pulangnya pas jam 12 siang. Kita buka bareng di rumah jam 12:30 sampai rumah. Jadi pas di Asera saya baru ingat hari itu hari Jumat ya. Biasanya bengkel takutnya banyak yang tutup karena pada sholat Jumat ya. Pas ada pom bensin juga dekat rumah Asera, di situ ada, pas sampai situ tutup pom bensinnya. Aduh, saya hanya bisa sebut nama Tuhan lah. Di setiap apapun yang kita pergumulkan, dengan baik itu senang maupun sedih, ya kita hanya bisa bilang dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang selesaikan semuanya. Dan ya saya bersyukur
di saat saya buru-buru jalan, biar saya juga kesian sama Verlin, jalan panas-panas, cuacanya terik banget. Dan ya setelah pom bensin, saya lihat-lihat sebelah kanan, banyak bengkel yang tutup ya. Dan puji nama Tuhan, ya ada yang buka akhirnya. Setelah pom bensin dikit ada yang buka. Jadi di situ saya bersyukur sekali dan ternyata bannya tidak bocor. Ternyata kalau pakai nitrogen itu kalau udah kempes langsung plus, jadi kempesnya ya nggak bisa jalan motor. Terus ya di situ ada tukang tambal ban, ya saya bersyukur bisa mengisi angin lagi dan bisa saya buru-buru jemput Verlin balik lagi. Ya puji nama Tuhan lah. Ya saat itu pertolongan Tuhan luar biasa ya. Biarpun rada jauh dan melelahkan mungkin buat Verlin. Dan ya saya bersyukur Tuhan pelihara kita semua di saat kita, itulah kuasa kalau kita berpuasa ya. Ada kuasa yang Tuhan berikan, kekuatan bagi kita untuk menahan lapar dan haus di saat terik seperti itu. Ya kita bersyukur Tuhan kasih kekuatan buat kita semua. Dan ya saya bisa menyelesaikan puasa hingga bisa buka bareng dengan Verlin di rumah. Saya percaya semua karena kasih Tuhan ya. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Saya percaya apapun yang kita alami, keadaan apapun yang kita hadapi hari ini atau esok, kita tidak tahu kejadian apa yang akan kita hadapi, tetapi kita harus punya iman yang kuat. Percaya setiap puasa yang kita lakukan atau setiap kita berserah kepada Tuhan, lakukan itu dengan sepenuh hati dan bawa terus dalam doa dan sebut dalam nama Tuhan Yesus dalam setiap perkara apapun yang kita hadapi, baik senang, baik sedih, itu kita serahkan semua ke Tuhan. Pasti ada jalan keluar dan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Itu aja saksian saya, pertolongan Tuhan luar biasa. Amin, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Bu Mary. Ya, kalau kita selalu bersandar pada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kecil apapun yang kita alami, ya terus andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan dalam segala masalah. Masih ada yang mau bersaksi? Saya masih berikan waktu. Ya, saya mau kesaksian. Oke, shalom semuanya. Jadi shalom. Jadi sebenarnya waktu hari Jumat kemarin itu saya udah mulai demam kan. Itu saya juga nggak tahu demamnya karena apa. Karena malamnya saya juga nggak kenapa-napa. Terus malam Kamisnya saya nggak kenapa-napa, hari Kamisnya saya nggak kenapa-napa, tapi hari Jumat tiba-tiba tuh pagi-pagi badan saya emang udah anget, pagi-pagi anget itu sampai sore saya ngerasa wah badan saya kok nggak enak banget nih, panasnya makin tinggi gitu kan. Oke, panasnya makin tinggi. Nah sebelumnya tuh saya juga pernah kayak gini, tapi cuman sekali doang kan. Panasnya cuman sehari doang. Dan besoknya tuh saya libur sekolah, tapi besoknya saya bisa sekolah. Gitu. Jadi kayak udah fit lagi badannya. Tapi yang kemarin itu saya dari hari Jumat itu panasnya naik turun terus. Nah terus hari Sabtu sebenarnya itu saya masih demam sampai jam 12 siang. Tapi dari jam 12 siang itu saya sebenarnya badannya udah enakan sampai jam 2:30. Jam 2:30 saya berangkat latihan karena menurut saya badan saya udah enak nih, udah bisa semula, besok udah bisa nih pelayanan. Kalau misalnya saya skip latihan sekarang kan besok saya nggak bisa pelayanan dong gitu kan. Itu saya udah ngerasa fresh banget tuh waktu jam 2:30 sore. Terus saya berangkat ke gereja.
saya berangkat ke gereja, kondisi saya fit banget, terus saya latihan di gereja, cuman emang agak radang sedikit, tapi it's okay, itu masih aman aja gitu di situ. Nah, pulang-pulang saya dari gereja, kok badan saya malah panasnya makin tinggi gitu. Jadi pulang-pulang dari gereja tuh tiba-tiba saya demamnya makin tinggi gitu kan. Terus saya telepon mama saya karena posisinya di rumah tuh nggak ada orang. Jadi selama dari hari Jumat itu tuh di rumah, hari Jumat itu juga waktu saya demam di rumah nggak ada orang gitu. Hari Jumat tuh di rumah nggak ada orang sampai saya telepon kakak sepupu saya ke rumah karena emang benar-benar nggak bisa ada yang handle saya waktu saya demam tinggi. Terus akhirnya Sabtu yang pas pulang gereja di rumah juga nggak ada orang, saya bingung, akhirnya saya telepon mama saya kan, karena mungkin hari Jumat sebelumnya mama mungkin udah beli obat ya, jadi udah disediain obat sama mama, ya udah saya minum obat. Saya minum obat, hari Sabtu itu udah agak mendingan juga sampai jam 9 malam apa jam 10 malam tuh. Nah dari jam 10 malam tuh saya niatin puasa karena emang besoknya pelayanan kan, jadi saya puasa jam 10 malam. Tapi jam 12 malam subuh-subuh kata mama saya kayak orang menggigil, tiba-tiba demamnya tinggi lagi kata mama. Oh ya gimana? Saya bilang, demamnya tinggi lagi, besok saya pelayanan, maksudnya saya udah latihan, siapa yang mau gantiin saya pelayanan gitu kan. Terus saya panik di situ, tapi kondisi saya demamnya tinggi banget, kata mama. Mama sampai kompres-kompres saya, katanya saya ngigo-ngigo nggak jelas, saya juga nggak tahu saya ngigo apaan, kata mama gitu kan. Terus ya udah, di situ mama sama papa juga udah panik, terus itu mama semalaman ngejagain saya di samping saya gitu, terus sampai kayak berdoa terus itu mama sepanjang malam karena mungkin mama agak trauma waktu saya demam berdarah waktu saya SD dulu, karena waktu saya SD dulu saya demam berdarah sampai di rumah sakit 2 mingguan kan, mungkin mama saya trauma karena itu juga kali ya. Soalnya dia demamnya udah 2 hari tapi turun naik terus udah ternyata sampai Minggu pagi demamnya belum sembuh juga. Minggu pagi itu udah hari ketiga. Nah hari ketiga ini mama udah bilang, ya udah kalau misalnya besok hari Senin demam kamu belum turun, kita ke rumah sakit aja gitu. Karena saya juga udah bilang, ya udah ke rumah sakit aja kalau sampai hari keempat itu nggak sembuh. Terus malam-malamnya tuh saya berdoa gitu sama Tuhan, saya kayak udah yakin banget, Tuhan saya nggak mau lemah kayak gini terus, saya nggak mau tubuh saya lemes kayak gini terus, karena saya tahu ini bukan kelemahan saya pasti bisa ngelawan penyakit ini sendiri tanpa harus ke rumah sakit, karena kalau saya ke rumah sakit, saya ngebebanin mama papa saya juga kan, nanti siapa yang jagain saya di sana gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau sembuh, saya mau Tuhan pulihin saya gitu, karena saya nggak mau ngerepotin mama papa saya lagi untuk merawat saya gitu, karena mereka juga ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan, saya bilang gitu. Terus Senin pagi ini puji Tuhannya kayak doa saya semalam itu langsung dijawab sama Tuhan. Pagi-pagi saya bangun, kondisi saya benar-benar fit, benar-benar yang saat ini kondisi saya benar-benar fit. Yang tadi pagi saya masih radang, pileknya masih agak banyak, tapi untuk saat ini pilek saya udah mulai berkurang, terus radangnya juga udah mulai sembuh. Jadi puji Tuhan banget ya, kita nggak bisa sembuh kayak gini kalau misalnya kita nggak benar-benar minta sama Tuhan atas kesembuhan itu, karena pada dasarnya emang Tuhan itu dokter dari segala dokter gitu, jadi kayak mau cari kemanapun alat penyembuhan atau obat penyembuhan apapun, kalau misalnya kita berusaha tapi tidak didasarkan dengan doa, ya semuanya itu sia-sia kan. Ternyata benar, saat saya benar-benar meminta kesembuhan kepada Tuhan, saat saya benar-benar datang kepada Dia, saya menyerahkan semuanya kepada Dia, pagi-pagi itu saya benar-benar kayak merasa jiwa saya kembali fit, benar-benar saya merasa saya udah kembali sehat kembali, terus apa
pilek saya juga mulai plong gitu, radang saya juga udah kayak enakan, dan semua itu karena emang cinta kasih Tuhan gitu. Tuhan masih benar-benar sayang sama saya gitu sih. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Luar biasa Kak Filia. Dan berkati terus Filia, semangat terus. Ya Tuhan sayang pada Filia, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Filia. Pasti setiap doa kita yang benar-benar sampai pada Tuhan, Tuhan jawab dengan tepat waktu. Kita bersyukur ya, Tuhan selalu baik pada kita. Apapun musim hidup kita, Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Ya, kita terus bersama pada Tuhan, karena dialah sumber pertolongan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu jaga. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku
seumur hidup. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya persilakan hambanya. Terima kasih, selamat malam, shalom saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Dalam setiap keadaan, apapun juga itu ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Engkau tahu hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan semua sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu menopang hidup kami ya Tuhan, memberkati kami, menjaga kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami saudara-saudara yang seiman bisa berkumpul ya Tuhan, memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus pada malam kita. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah hadir malam hari ini ya Tuhan. Dan berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya kita buka di Keluaran 34 ayat 30. Tolong multimedia. Keluaran 34 ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Itu keajaiban terjadi pada Musa selama Musa naik ke Gunung Sinai, berpuasa selama 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan. Dan tidak makan roti dan tidak minum air selama berpuasa. Dan saat itu juga Musa diberkati luar biasa. Dengan kulit mukanya berkilau, bercahaya dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga tentunya mau demikian dalam pelayanan kita, seperti Musa melayani Tuhan. Itu kerinduan hidup kita. Apabila kita satu iman, gereja Betani Iman yang selalu bersatu hati, kerinduan kita untuk melayani bersama-sama. Janganlah kendor iman kita, pantangkan terus iman kita, iman dan pengharapan kita akan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Karena kuasanya nyata dalam hidup kita, apapun itu. Biarpun dalam pergumulan kita sehari-hari, seperti yang selama ini saya rasakan, bahwa untuk mendapatkan rumah itu kembali, misalkan saya punya rumah sekarang udah terjual, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Tuhan masih sanggup untuk menolong saya untuk melunasi terakhir sampai 5 bulan terakhir. Dan Tuhan menuntun orangnya ini yang untuk membeli rumah saya.
Dan selama 5 bulan ini sampai bulan Februari terakhir dan bulan Maret harusnya disita dan dilelang rumah saya. Tetapi itu semua tidak terjadi karena kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya. Saya merasa bersyukur sekali. Saya senang, bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup saya. Walaupun kadang kita tidak terlepas dari semua pergumulan hidup, kita mengikut Tuhan. Tidak mungkin kita lepas semua persoalan hidup kita. Pasti ada. Kita ada permasalahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan masih sanggup untuk membuka jalan buat langkah kita. Dia bisa menuntun hidup kita. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan bisa merencanakan semuanya. Tuhan bisa menyatakan kuasanya buat kita. Selama ini saya pikir Tuhan jauh. Tuhan tidak mungkin menolong hidup saya. Sampai kenapa rumah saya sampai dilelang. Tapi Tuhan tidak lepas tangan begitu saja. Saya senang, bersyukur, bangga punya Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup saya. Ternyata sampai bulan ini semuanya sudah selesai, semuanya clear. Sudah terjual rumah saya. Dan ada berkat buat usaha saya, Tuhan memberkati hidup saya. Saya mengucap syukur. Nah, seperti ini. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, apapun juga itu Tuhan bisa cukupkan buat kita. Saya merasakan itu. Apapun yang kita tidak kepikiran kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan kuasanya nyata dalam hidup. Ya, seperti ini. Musa ketika turun dari bukit, Musa turun dari Musa turun dari mukanya bercahaya ketika Musa turun dari Gunung Sinai menghampiri Harun dan takutlah mereka untuk mendekati dia. Karena kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya Musa. Sedangkan saudara-saudaranya Harun dan yang lainnya tidak mendapat hal yang demikian. Tidak mendapat kemuliaan dari seperti yang diterima oleh Musa. Dan mereka takut. Seperti melihat sesuatu yang ada malaikat atau apa. Mereka kabur. Ternyata dipanggil sama Harun, Musa. Dan mereka, oh ini benar saudaraku. Nah, akhirnya disampaikan apa isi hati Tuhan kepada jemaat Israel, orang-orang Israel pada saat itu. Dan mereka baru tahu bahwa kemuliaan Tuhan bercahaya dalam hidupnya Musa. Dan lebih menariknya lagi, ketika Musa selalu bertemu dengan orang-orang atau bangsa atau umat Israel, dia selalu memakai mukanya. Di mukanya dia memakai selubung. Di dalam mukanya dia selalu memakai selubung. Pada Allah, dia membuka selubungnya itu. Nah, pada suatu saat dia ketemu dengan Tuhan, dia berbicara dengan Tuhan. Ditanggalkannya selubung itu untuk menerima firman dan cita-cita dari Tuhan, perintah-perintah dari Tuhan, hukum dari Tuhan itu. Dan setelah dia keluar, dapat orang Israel dan diberitakanlah apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diinginkan Allah itu sudah disampaikan semuanya, dibebarkan ke umat-umat Israel. Inilah perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang harus ditaati. Nah, ini satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam diri Musa. Apabila kita selalu berdekat dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Ini kesaksian saya, bahwa saya merasakan itu luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Inilah, nah, marilah Bapak, Ibu, mari kita mau seperti Musa yang mukanya bercahaya.
Tentu kita semua merindukan demikian, Bapak Ibu Saudaraku semua. Ya. Dan yang harus kita lakukan adalah kita selalu taat. Kita ada umat pilihan Tuhan, umat Jemaat Immanuel. Mari kita selalu bersatu hati. Ya, dan syarat-syarat untuk membuka selubung itu seperti yang dilakukan oleh Musa. Bukan selubung muka seperti yang dilakukan Musa. Ini terjadi dalam hidup kita ya. Misalnya, tetapi untuk refleksi dan prakteknya dalam hidup kita. Refleksi dan praktek dalam hidup kita, yaitu kita harus membuka selubung hati kita dan selubung pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita sudah terbuka, ya semuanya kita selubung hati dan pikiran kita terbuka, kita akan menerima Tuhan, menerima kuasanya dalam hidup kita. Makanya kalau kita beribadah, pakailah hati kita beribadah. Layanilah dengan hati. Apapun bagian kita. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Selama kita melayani Tuhan. Ya, bagi kita masing-masing punya talenta tersendiri yang harus kita kerjakan. Dari untuk membuka selubung itu, selubung hati dan selubung pikiran kita masing-masing. Nah, contoh seperti kesombongan dalam hidup kita, kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, dan sebagainya. Itu semua jangan terjadi dalam hidup kita. Karena itu akan menutup pikiran dan hati kita untuk berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang seiman. Atau dimanapun kita berada, di dalam satu masyarakat, dalam kehidupan kita, bermasyarakat. Itu akan mengganggu sekali dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu hal yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu, saudara-saudara, kita harus membuka selubung hati dan pikiran kita agar kita bisa menerima kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dimanapun kita berada. Karena kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Seperti lagu ini yang selalu membuat saya untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu berdoa kepadanya. Karena saya tahu hidup saya lemah. Tanpa Dia, saya tidak ada apa-apanya. Saya selalu bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Dia. Demikian kita angkat lagu pujian ini. Hanya dari kita. Ya. Kuasa-Nya dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, di hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau dalam hidup kami.
pada kuasa-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh berbangga tanpa henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan buat malam hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Saudara-saudara fellowship Zoom ini ya Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali ya Tuhan. Engkau berkati. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Engkau cukupkan. Yang sekolah Engkau berikan kecukupan dan hikmat kepintaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sudah doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, buat Shalom Pak Gembala dipersilakan, Pak Darman, Pak Hendrik atau Koko Patrick dipersilakan untuk melanjutkan firman malam hari ini. Silakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih firman yang begitu memberkati kita semua ya. Yang tadi telah disampaikan oleh hambanya Bapak Yongki, bahwa ya setiap sesuatu di saat kita mengalami pergumulan, permasalahan, ya kita harus berani ya mengambil langkah saudara ya. Dan Pak Yongki tadi sudah memberikan kesaksian langkah yang tepat yaitu mengikuti taat kepada firman Tuhan ya, seperti yang ya tema doa puasa di hari yang ke-11 pun mengatakan berani di tengah krisis ya. Ini mungkin ya akhir-akhir ini yang mendekati ini keadaan Pak Yongki ya, di saat tadi sudah disampaikan ada sesuatu sehingga apa yang dia punya saudara itu ya Tuhan selesaikan dengan baik saudara, walaupun itu ya milik kita ya, tapi semuanya itu Tuhan memberikan yang terbaik saudara. Seperti Daniel saudara ya, waktu dia harus menyembah kepada raja pada saat di situ ya, tetapi Daniel berkata apa saudara, apabila Tuhan, maksudnya Tuhan Daniel gitu kan, Tuhan Allah tidak menolong pun dia tidak akan menyembah Allah dari raja tersebut saudara. Dia tetap menyembah Allah Daniel, yaitu Allah yang hidup saudara ya. Jadi artinya apa saudara, walaupun di tengah situasi apapun juga saudara, datanglah kepada Yesus saudara. Firman Tuhan, Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Ya, artinya bukannya menghindari masalah, tetapi ingat saudara, setiap orang, setiap anak yang percaya harus menghadapi masalah. Cuman perbedaannya, kita menghadapi masalah itu bersama Yesus sebagai panglimanya. Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita dan akhirnya dibukakanlah jalan bagi kita sehingga kita akan diberikan damai sejahtera. Itu saja yang saya tambahkan karena memang waktunya luar biasa. Pak Yongki udah waktunya memang saya cuma hanya kesimpulannya aja saudara ya dari firman Tuhan Pak Yongki. Terima kasih atas nama gereja ya, mengucapkan terima kasih kepada hamba-hambanya yang melayani pada malam hari ini. Fani sebagai multimedia, Ibu Ana sebagai WL, Pak Yongki sebagai pembawa firman, dan nanti pendoa syafaat nanti disampaikan oleh hambanya. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke ayat hafalan yang akan disampaikan, dibawakan oleh Ibu Ana. Silakan Bu Ana.
Terima kasih, terus memberkati Pak Yongki dan Pak Yohan, supaya Tuhan terus memakai hamba ini untuk terus memberitakan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam ayat hafalan pada malam hari ini. Terdapat di Matius 7 ada 8. 8 ya. Silakan, ada yang mau duluan? Ya, silakan. Matius Bu. 7 ada 8. Benar siapa orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang meminta mencari akan mendapatkan, setiap orang yang pintu baginya pintu akan dibukakan. Amin. Terus berkati Bu Tanti. Amin. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Matius 7 ayat 8. Silakan, Pak Yohan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk maka dibukakan pintu baginya. Baginya pintu dibukakan. Amin. Terus berkati Pak Yongki. Mana si kecil? Gracia. Lagi ke atas sama mamanya. Next aja. Terus berkati Pak Yongki. Selanjutnya siapa ya yang mau duluan? Gio mungkin sudah siap, Gio? Bu Vera? Ya, Matius 7 Ya, silakan. ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibuka. Amin. Memberkati Gio. Oke, Ya. amin. Amin ya. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang menerima meminta, ya, kok menerima meminta menerima. Aduh, kembali. Ada ulang. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, terus berkati Bu Vera dan Gio. Balik. Terima kasih. Selanjutnya Ami, siap? Apa kabar Ami? Sehat? Sehat, puji Tuhan ya. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Terus berkati Ami. Amin. Ya, selanjutnya siapa lagi? Bu Lipong, siap Bu? Matius 7 Matius 7. ayat 8. Karena setiap orang yang meminta dan menerima Meminta mendapat. Dan setiap orang, Matius entar aja deh, belum hafal. Ya, silakan hafalin dulu. Ayo, silakan siapa? Ibu Taucen siap, Ibu Taucen. Sudah siap belum, Bu? Ibu Taucen ketawa nih. Ayo, Bu, silakan. Karena setiap orang yang meminta akan mendapat. Setiap orang mencari menerima. Setiap orang mencari mendapat. Akan menerima.
Setiap orang yang meminta menerima. Menerima, setiap orang mencari mendapatkan. Ya. Orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Ya, saya berkati Butaucen. Oke, next selanjutnya siapa? Pilia, siap Pilia? Siap-siap. Silakan. Oke. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Amin. Kita berkati Pilia. Sendiri ya Pilia? Oke, terus berkati ya. Ya. Ya, udah siap Bu Lipong. Ya, Silakan. karena Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Amin. Terus berkati Bu Lipong. Akhirnya bisa juga ya. Panjang ya. Kata terus nih. Seru sih ya. Oke, selanjutnya. Thank you. Apa lagi ya? Ibu Ping Saputri. Shalom, Bu Ping, siap. Shalom, Bu Ana. Ya, silakan Bu. Bentar, mana ya? Ayat hafalan Matius 7 ayat 8. Menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Ya, amin. Berkati. Ada Pak Yandinya, Bu. Ya, Bu. Pak Yandi. Ya, Pak Yandi. Ya, Pak Yandi. Silakan Pak Yandi. Nggak jelas ya, putus-putus ya. Halo. Bu. Halo. Halo, Pak Yandi, suaranya nggak kedengaran. Ulang aja. Ya. Oke, diulang aja deh, nggak kedengaran soalnya. Menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang Udah ya? Shalom. Ini apa saya doang yang dengar putus-putus ya? Halo Bu Mary, gimana pendengarannya Bu Mary? Jelas nggak? Nggak dengar. Ya kan putus-putus ya? Iya. Sinyalnya kadus. Shalom. Pak Yandi udah sampai yang terakhir sih. Ya, tadi internetnya nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Coba Pak Yani. Mana Pak Yana? Wow. Coba diulang.
Diulang lagi kasihan. Semangat Nggak Pak Yandi, apa-apa, biar melekat. Biar makin lancar. Iya. Iya lo dikeluarin lah, rasain dah kelihatan. Iya, makasih Bu Iya. Ana. Pak Johan, makasih. Nggak usah diulang deh ya. Ngulang lah. Gimana Bu Ana? Ayo, kalau tanya diulang apa enggak nih? Gimana Pak Yandi, mau diulang apa enggak? Ya udah, Kalau enggak, ulang nggak aja. apa-apa. Ulang, ya, ulang. Matius, halo. Pak Gembala bilang diulang. Matius pasal 7 ayat 8. Karena Ya. setiap orang yang menerima setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Terus berkati jelas. Ya, Tuhan berkati ya Bu Ping dan Pak Yandi. Luar biasa. Selanjutnya siapa ya? Bu Mary deh. Pak Gem dulu, siapa? Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Terus berkati Pak Gembala. Amin. Silakan Bu. Matius 7 ayat 8. Dengeran nggak? Dengeran Bu, suara saya. Dengar, siap. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Terus berkati Bu Mary. Ada lagi ya, tinggal saya berarti ya. Ya, oke. Shalom semuanya. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Fani, mau hafalan nggak? Hafalan? Nanti sini dulu lah. Itu apaan? Matius 7 ayat 8. Enggak apa. Ya. Udah dibuka suaranya. Udah dong. Belum ya? Udah. Udah ya. Ayo. Udah aku buka suaranya. Coba. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Oh, ada suara tadi ya? Ada. Ya. Oke. Ya, sudah semuanya. Udah sama Nata mau nggak? Ya udah deh. Ya, jadi yang hafalan hari ini ada 14 orang ya. Saya sebutin namanya satu-satu, dicek masing-masing ya. Ibu Tanti, Bapak Yongki, Gio, Ibu Vera, Ibu Suwanti, Ibu Tauchen, Pilia, Ibu Lipong, Ibu Pingsa Putri, Pak Yandi, Bapak Gembala, Ibu Mary, Ibu Ana, Fani. Semua sudah disebutkan. Ya, terus berkati semuanya. Terus selanjutnya mungkin pengumuman, saya persilakan Bu.
Ya, shalom saudara. Ini ibadah fellowship. Berhubung hari Rabu kita ada perayaan ya, hari hari raya Nyepi, saudara ya. Jadi untuk sementara hari Rabu kita ditiadakan. Nanti kita akan bertemu di hari Kamis kalau seandainya saudara mau mengikuti ibadah bergabung dengan Bethany Anointing of East. Lalu hari Sabtunya kita ada ibadah wanita Bethany Indonesia jam 1 siang. Yang nanti dilanjutkan jam 3 sore itu latihan musik. Jam 5 sore kita ada doa pengerja sekaligus pengurapan mempersiapkan ibadah raya untuk esok harinya. Dan hari Minggu kita seperti biasa kita akan beribadah jam 10 pagi ya sampai selesai. Lalu nanti bagi anak-anak yang youth ya salah satu program di tahun ini mereka akan mengadakan semacam study tour saudara ke museum yaitu di daerah Bogor itu di hari Selasa ya. Nanti waktu tempat itu bisa nanti yang mengikuti peserta dapat menghubungi Filia ya sebagai ketua youth saudara ya. Oh hari Rabu, maaf hari Rabu ya ke Bogornya. Nah, jangan lupa saudara esok hari kita masih tetap berpuasa selama 30 hari yaitu menjelang Paskah. Jadi ini puasa pra-Paskah saudara ya. Nanti puasa ini selesainya tanggal 9 ya, tanggal 9 di mana tanggal 10-nya kita merayakan Paskah saudara ya. Jadi esok hari memasuki hari ke-12 saudara ya. Nah puasa ini kita dimulai jam 10 malam. Itu startnya jam 10 malam sampai esok hari minimal jam 12 siang. Jadi bagi saudara yang ingin lebih dari jam 12 siang silakan. Mau sampai jam 3 atau sampai jam 6 tergantung dari kondisi kesehatan saudara. Puasa ini bukannya berarti kita tidak makan, tidak minum saja, tetapi lebih dari itu kita harus berpuasa yaitu puasa hati saudara. Ya, artinya di setiap karakter ya kita harus menguasai diri kita. Biasanya kita suka marah-marah, nah di dalam puasa ini kita harus menekan, harus menguasai diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya yakin, saya percaya di tahun ini sesuai dengan tema dari Bapak Korda, yaitu perubahan yang signifikan. Saya percaya di puasa ini pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, keluarga lepas keluarga. Tuhan ingin supaya keluarga lepas keluarga itu dipulihkan dan mengalami perubahan yang signifikan saudara ya. Baik itu saja saudara. Terakhir nanti kita akan berdoa saudara. Ada pengumuman lain? Oh, ini ada pengumuman lagi dari anak youth tadi. Ya, shalom. Awas tuh, jangan sini, aku mau duduk. Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Untuk dari pihak youth itu sudah ditutup pendaftarannya di hari ini. Jadi untuk anak-anak yang nanti tiba-tiba datang di hari Rabu, mohon maaf banget kita nggak bisa masukin karena udah didaftarin dari seminggu yang lalu. Dan kebetulan kalau misalnya ada pihak orang tua yang mau ikut,
harus koordinir sendiri atau dari pihak YUT itu masih ada sisa 3 slot untuk orang tua, tapi dengan dikenakan biaya 50.000 per orang untuk transportasinya saja. Jadi untuk tiket masuk dan selainnya kita nggak tanggung jawab, jadi cuman ikut sebagai transportasi aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut orang tua bisa menghubungi saya atau Filia, tapi dengan dikenakan biaya 50.000 dan tidak dikembalikan. Jadi cuman anak-anaknya doang yang dikembalikan sebesar 20.000. Dan untuk makan siangnya untuk bawa sendiri. Nanti kita juga akan makan di satu food court itu. Jadi diusahakan untuk bawa makan sendiri. Jadi kita tidak menanggung untuk makannya. Jadi kita cuma menanggung biaya transportasi dan biaya masuknya aja. Ya paling itu aja. Nanti biayanya akan kita kembalikan setelah selesai acara YUT berlangsung. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Untuk di hari Rabu juga diusahakan kumpulnya 6:30. Kita akan berkumpul di gereja 6:30 pagi. Ini apakah ada lagi yang mau ditanyakan terkait untuk YUT ini? Lagi masih ada waktu. Kalau Fani gimana, Ci? Oh, kalau Fani, karena kita pakai 2 mobil, jadi nanti dari yang mobil pertama jemput Fani dulu. Jadi nanti kita ketemuan di mobil pertama sama mobil kedua. Lagi ada ya. Dokter ngegas mobil kayak kedengar. Oh, iya. Jadi untuk Fani itu karena ada di Kalimalang, betul ya? Nah, jadi nanti dijemput untuk Fani, nanti tinggal di Sherlock aja. Jadi sekalian satu arah ke Bogor juga. Jadi nanti untuk Fani kita jalan duluan, yang mobil pertama, mobil kedua. Terima kasih ya, Ci. Jadi Fani siapnya di rumah aja dulu. Siap-siap dulu. Untuk rumahnya Bu Ana bisa masuk mobil nggak ya? Bisa. Tapi lebih enaknya sih Fani keluar aja depan gang. Jadi pas langsung jalan. Gitu. Ya udah nanti tinggal dikasih tahu aja Fani ada di mana gitu loh. Di Sherlock aja. Di itu aja di gor dia. Iya. Tunggunya di gor langsung. Di luar aja nggak usah masuk ke dalam, soalnya nanti kalau keluar agak susah lagi kan mobil. Oh ya udah. Nanti Fani kasih tahu aja kita kemana. Nanti aku kasih tahu lagi. Iya. Oke. Terima kasih ya, Ci. Sama-sama Bu Ana. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa syafaat. Doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Mary. Sebelum dimulai, ada yang mau didoakan? Tanganan, Mary. Oke, kita doakan Tante Lipong ya nanti ya, Malike dan sama mamanya Ibu Pingsa Putri, untuk anak-anak yang masih ulangan ya. Udah beres. Anak-anak masih ulangan ya? Oke, ada lagi yang mau didoakan? Jonathan udah kerja, Mah? Belum. Kita doakan terus ya. Doain. Kerjaan, papanya juga sehat. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita bersatu dalam doa. Haleluya.
Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami Tuhan. Kami bersyukur selalu buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah selesaikan ibadah fellowship Zoom pada malam hari ini. Kami percaya semua karena pimpinan-Mu yang luar biasa, selalu yang terbaik dalam setiap ibadah yang Kau sediakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkati Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah fellowship Zoom pada malam hari ini, khususnya Ibu Ana yang sebagai worship leader dan multimedia, Fanny, dan pembawa firman Tuhan, Pak Yongki. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Kau pakai terus lebih luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dipergumulkannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya untuk keluarga besarnya, baik suami, istri, anak-anaknya Tuhan, kami percaya serta orang tuanya, kami percaya Tuhan, Engkau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa, terbaik dan terindah di dalam keluarganya Tuhan. Kami juga pada siang hari ini bersatu hati untuk kesehatan Ibu Lipong dan Ibu Like serta mamanya Ibu Pingping Tuhan, Pingsa Putri. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Engkau pulihkan kesehatannya, sehingga mereka semua Tuhan, Ibu Lipong, Ibu Like, dan mamanya Ibu Pingsa Putri Tuhan, kembali sehat dan bisa beraktivitas kembali Tuhan. Kami percaya berkat-Mu juga tercurah Tuhan untuk seluruh keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkau terus satukan hati mereka Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, kami percaya biarlah iman mereka terus bertumbuh Tuhan dan menjadi saksi-Mu yang luar biasa atas mujizat-Mu yang Kau berikan di dalam kesehatannya Tuhan dan kehidupannya. Kami percaya Tuhan, berkat kasih karunia-Mu Tuhan selalu nyata bagi mereka yang terus mencari dan bersyukur selalu di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Jonathan dan papanya Jonathan, Pak David Tuhan. Kami percaya Jonathan yang belum bekerja, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talentanya, beserta papanya, Pak David, Tuhan. Engkau juga berkati kesehatannya, biar Pak David, Tuhan, bisa pulih dan beraktivitas seperti sedia kala, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga percaya Engkau tutup bungkus keluarga fellowship Zoom pada malam hari ini, khususnya untuk Citaucen, Filia. Kami bersyukur Engkau telah pulihkan kesehatan Filia Tuhan, dan Filia bisa terus beraktivitas kembali ke sekolah Tuhan dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kami percaya Filia Tuhan dapat Tuhan menjadi anak yang terbaik Tuhan di dalam keluarganya, apapun yang dicita-citakannya. Kami percaya Engkau berkati selalu Tuhan, dan Kau pimpin kehidupannya Tuhan di dalam sekolahnya. Biarlah Filia menjadi anak yang pintar Tuhan, serta terus Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan, keluarga kami di dalam fellowship Zoom yang belum hadir Tuhan, yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka pergumulkan di dalam kehidupannya, Engkau juga berkati mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan.
Dan pada malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami dan kerinduan yang kami bawa pada malam hari ini. Di dalam ibadah fellowship Jum Tuhan, khususnya untuk keluarga Citocen, Bu Tanti Tuhan, Tika Putri, Bu Ana, Bu Livong, Tuan Filia, Bu Vera, Bu Suwanti, Pak Yongki Tuhan, dan keluarga hamba Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan berkat kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau selalu Tuhan mengetahui apapun pergumulan di dalam kehidupan kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau yang akan menyelesaikannya, Engkau yang akan memberkatinya, Engkau yang akan menolong kami semua dengan kasih setia-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, kami percaya setiap langkah kami Tuhan, Engkau berkati selalu dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan memberkatinya Tuhan, dan terus satukan hati para pelayan-Mu dan para jemaat-Mu, terus Engkau setiap hari Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menjaganya Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tidak dapat menjaga 24 jam, tetapi kami percaya kami punya Bapa yang luar biasa, sanggup menjaga seluruh Tuhan, para pelayan-Mu dan jemaat-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel, apapun permasalahan dan pergumulan mereka di dalam kehidupannya, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan Youth Go nanti pada hari Rabu Tuhan. Kami percaya Engkau berkati selalu, biarlah acaranya berjalan dengan lancar, dari pergi hingga pulang Tuhan. Biarlah mereka semua mendapat berkat yang luar biasa Tuhan, di dalam perjalanannya Tuhan, banyak berkat yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka pergi dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah anak-anak youth di dalam Gereja Betani Immanuel semakin menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan, dan menjadi penerus-penerus yang luar biasa. Melalui mereka Tuhan, banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan, dan banyak jiwa terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus Engkau satukan hati para pelayan-Mu dan jemaat-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu terus terpancar di dalam rumah-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan, khususnya kegiatan WBI, ibadah raya Tuhan, dan sekolah minggu Tuhan, serta IU Tuhan, dan doa pengerja, dan para pemusik khususnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan fellowship Jum semuanya Tuhan, kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Engkau berkati selalu Tuhan, dari cuaca yang Kau berikan cuaca yang terbaik dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, dan terus Kau berikan kesatuan hati, agar kami terus Tuhan mau terus bersatu hati dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, yang Kau sediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang terbaik selalu Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa datang dan pulang Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga apapun Tuhan, roda pemerintahan, biarlah berjalan dengan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah para pemimpin Tuhan dapat menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, dan terus Tuhan, Roh-Mu Tuhan selalu Tuhan nyata dan bekerja di dalam kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan,
Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan, khususnya gangguan bencana alam apapun Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjauhkan semuanya itu Tuhan dari muka bumi ini Tuhan. Dan biarlah seluruh umat manusia Tuhan percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan perlindungan yang sempurna di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk boleh kami menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dengan iman kita menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, aktivitasmu, usahamu, pekerjaanmu, dan studimu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang terang. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan memberkati. Kita akan berfoto, mana anak-anak? Ya, anak-anaknya pada kemana nih? Nathan, siap? Mana Nathan? Yani, siapa Yani? Satu, dua, tiga. Asia dan Haleluya. Itu suaranya. Satu, dua, tiga. Hanya. Dadah, Bibi. Bu Ana, bye-bye. Pak Yongki, Bu Ana, amin. Tuhan Bing, berkati. bye-bye. Bisa Putri. Ya, Ella Cantik. Pak Yohan, Bu Mary. Bye-bye. Elis ya. Pak Yongki, ya. Tuhan berkati.